Coba deh bayangkan rak buku di rumah teman atau bahkan di rumah Anda sendiri. Di antara tumpukan novel, mungkin ada satu buku yang sampulnya hitam pekat dengan judul yang, ikonik banget, A Brief History of Time karya Stephen Hawking. Ini bukan buku biasa loh, ini udah jadi fenomena budaya. Terjual lebih dari 20 juta kopi dalam 40 bahasa. Tapi ada yang lucu di balik semua itu. Oh ya, apa tuh? Saya nemu survei dari CBS News. Ternyata buku ini ada di peringkat ke-6 dalam daftar buku yang paling sering diakui orang sudah dibaca. Padahal belum sama sekali. Posisinya itu cuma beberapa tingkat di bawah Alkitab dan 1984-nya George Orwell. Aneh kan? Kenapa coba buku fisika teoritis bisa sampai punya status kayak gitu? Sampai orang merasa perlu bohong udah baca. Nah, itu dia teka-teki yang seru banget buat kita bedah hari ini. Karena ini bukan lagi soal buku, tapi soal artefak budaya. Jadi kita akan coba telusuri kenapa buku ini bisa begitu monumental. Kita nggak cuma bahas isinya ya, walaupun itu penting juga. Tapi kita akan lihat perjalanannya, yang ternyata penuh liku. Dan gimana buku ini secara fundamental mengubah cara kita memandang sains, dan terutama para ilmuwan. Saya suka banget pendekatan itu, jadi bukan sekedar bedah buku, tapi bedah fenomena. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari perjalanannya dulu ya. Apa benar buku yang sekarang jadi legenda ini dari awal langsung sukses besar? Kayaknya nggak mungkin ya. Insting Anda benar sekali. Jauh dari mulus. Ulasan-ulasan pertamanya justru lumayan kritis. Oh ya? Salah satu yang paling menohok itu datang dari The Economist di tahun 1988. Mereka bilang presentasi Hawking itu mengecewakan dan tidak sepenuhnya memuaskan. Mengecewakan, wow. Itu brutal. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa dari mengecewakan jadi buku terlaris selama bertahun-tahun? Butuh waktu. Dunia sepertinya belum siap untuk ilmuwan yang jadi bintang rock kayak Hawking. Titik baliknya itu baru terasa sekitar tahun 1991. Waktu itu, bukunya udah nangkring hampir 100 minggu di daftar buku terlaris. 100 minggu? Iya, Publishers Weekly akhirnya mengakui kalau ini bukan anomali, tapi fenomena yang mengubah persepsi publik. Tiba-tiba, ilmuwan itu bukan lagi sosok kaku di Menara Gading. Mereka bisa jadi pencerita. Bahkan selebriti? Tepat, bahkan selebriti. Dan statusnya terus meroket dari sana ya? Ya. Saya baca komentar lucu dari The New Statesman tahun 97. Katanya, buat para ilmuwan waktu itu, masuk daftar buku terlaris itu udah jadi ambisi yang setara sama menang hadiah Nobel. Itu menunjukkan pergeseran budaya yang besar sekali. Puncaknya, tahun 2000, Barnes & Noble bikin kompetisi dan pembaca memilihnya sebagai buku klasik favorit. Dari mengecewakan jadi klasik favorit. Perjalanan yang luar biasa. Dan tentu saja kita nggak bisa pisahin buku ini dari penulisnya. Sosok Stephen Hawking itu sendiri bagian terbesar dari ceritanya. Dia kan diakui sebagai fisikawan teoretis terhebat sejak Einstein. Memegang jabatan Lucasian Professor of Mathematics di Cambridge. Itu jabatan yang dulu dipegang Isaac Newton loh. Prestasi yang luar biasa. Tapi kemudian ada lapisan tragedi personalnya itu. Tepat. Semua itu dia capai setelah didiagnosis penyakit motor neuron di usia 20-an. Dan dokter bilang hidupnya cuma tinggal 2 tahun lagi. Justru di situ daya tariknya ya. Betul. Di satu sisi, fisiknya lumpuh total. Tapi pikirannya bisa bebas menjelajah sampai ke awal waktu dan ujung alam semesta. Kontras yang dramatis banget antara keterbatasan fisik yang ekstrim dan kebebasan intelektual yang tak terbatas. Inilah yang bikin ceritanya dan bukunya begitu kuat. Oke, jadi bukunya berhasil karena faktor penulisnya yang luar biasa. Tapi pasti ada niat dari Hawking sendiri kan? Apa sih misinya waktu dia pertama kali nulis buku ini? Justru sebaliknya. Misinya itu menurut pengakuannya sederhana banget. Dia mau nulis buku populer tentang kosmologi yang bisa dibaca orang di toko buku bandara. Di toko buku bandara? Iya, itu targetnya. Bukan akademisi. Tapi kan ini fisika teoritis. Gimana caranya bikin materi serumit itu bisa dinikmati di bandara? Editornya pasti pusing. Anda nggak salah. Editornya di Cambridge University Press, Simon Mitton, awalnya ragu banget. Draft pertama dari Hawking itu penuh sama persamaan matematika. Rumit. Wah, Mitton lihat itu dan langsung tahu, ini nggak akan laku. Nah, dari situlah lahir nasihat yang sekarang jadi legenda di dunia penerbitan.
Oh, saya pernah dengar soal ini. Aturan tentang persamaan itu kan? Betul sekali. Newton bilang ke Hawking, setiap persamaan yang kamu masukkan ke buku ini akan memangkas jumlah pembacamu separuhnya. Dan Hawking mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Dia bikin keputusan radikal, cuma memasukkan satu persamaan di seluruh buku. Cuma satu? Cuma satu, E sama dengan mc kuadrat. Keputusan inilah yang membuka gerbang fisika tingkat tinggi buat kita semua. Itu luar biasa. Jadi pada dasarnya, kuncinya justru dengan menghapus matematika. Benar-benar melawan intuisi ya. Tapi selain itu, apalagi yang bikin bukunya begitu mudah dicerna? Gaya berceritanya, dia itu nggak menggurui, dia ngajak kita bertualang. Coba deh ingat anekdot pembukanya. Itu jenius sekali. Dia cerita tentang seorang ilmuwan yang lagi ngasih kuliah, terus ada seorang wanita tua berdiri dan bilang, semua yang Anda bilang itu omong kosong. Dunia ini sebenarnya lempengan datar di atas punggung kura-kura raksasa. Saya ingat bagian itu. Terus ilmuwannya nanya, kalau gitu kura-kura itu berdiri di atas apa? Dan wanita itu jawab dengan yakin, Anda pintar sekali anak muda, tapi di bawahnya ada kura-kura lagi, terus sampai ke bawah. Ah, iya. Iya. Itu cara terbaik buat ngenalin masalah filosofis yang rumit banget, yaitu infinite regress, tanpa perlu istilah teknis sama sekali, cuma pakai humor. Dia juga membangun pengetahuannya lapis demi lapis kan? Rasanya kayak diajak tur sejarah pemikiran manusia. Tepat sekali. Dia nggak langsung lempar kita ke Big Bang atau lubang hitam. Dia pandu kita dengan sabar, mulai dari model alam semesta versi Aristoteles, Ptolemy, di mana bumi jadi pusat. Lalu diajak lihat gimana Kopernikus dan Galileo menjungkir balikan itu semua. Baru setelah itu kita dikenalin sama hukum gravitasi Newton. Jadi fondasinya kokoh. Pas kita sampai di ide-ide anehnya Einstein dan dunia kuantum, kita udah merasa siap. Kita merasa jadi bagian dari perjalanan penemuan itu. Oke, jadi bukunya sukses besar karena aksesibilitasnya. Tapi isinya sendiri kan yang bikin heboh. Kita mulai dari ide yang paling terkenal, Big Bang. Apa yang bikin penjelasan Hawking soal ini begitu beda? Dia membuatnya relevan dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang ya kita semua punya. Konsep alam semesta mengembang itu kan datang dari pengamatan Edwin Hubble. Dia lihat galaksi-galaksi lain menjauh. Oke. Kalau kita putar balik filmnya, logikanya semua berasal dari satu titik super padat. Itulah Big Bang. Tapi Hawking nggak berhenti di situ. Dia menghubungkannya ke pertanyaan filosofis. Seperti kutipannya yang terkenal itu ya. Persis. Dia menulis, alam semesta yang mengembang tidak menyingkirkan adanya pencipta, tetapi membatasi kapan dia bisa melakukan pekerjaannya. Kalimat itu brilian. Dia nggak pro atau anti agama, tapi dia nunjukin gimana sains bisa ngasih batasan baru pada perdebatan lama. Dari Big Bang, dia bawa kita ke dunia yang lebih aneh lagi, dunia kuantum. Terus terang, bagian ini yang selalu bikin saya bingung. Prinsip ketidakpastian Heisenberg, apa intinya sih? Nah, apa yang menarik di sini adalah gimana Hawking menjelaskan dampaknya. Dulu, ada gagasan dari filsuf Laplace, namanya determinisme. Idenya, kalau kita tahu posisi dan kecepatan tiap partikel, secara teori, kita bisa prediksi masa depan dengan sempurna. Semuanya sudah ditentukan. Betul. Nah, prinsip ketidakpastian Heisenberg menghancurkan ide itu. Jadi, masa depan nggak bisa diprediksi. Di level paling fundamental, level subatomik, tidak. Prinsip itu bilang, kita nggak akan pernah bisa tahu posisi dan kecepatan sebuah partikel secara bersamaan dengan akurasi sempurna. Selalu ada unsur keacakan, probabilitas. Dunia kuantum itu aneh, dan Hawking berhasil menyampaikan keanehan itu ke kita. Dan tentu saja, kontribusi terbesarnya, lubang hitam. Sejujurnya, sebelum Hawking, apa sih yang kita kira kita tahu tentang lubang hitam? Dulu, lubang hitam itu dianggap titik akhir, penjara kosmik. Apapun yang masuk, termasuk cahaya, nggak akan pernah bisa keluar. Titik. Selesai. Hawking mengubah narasi itu total dengan menggabungkan dua teori besar, relativitasnya Einstein dan mekanika kuantum. Dan apa yang dia temukan? Dia menemukan kalau lubang hitam itu tidak begitu hitam. Di tepiannya, partikel-partikel virtual bisa muncul.
dan salah satunya bisa lolos. Artinya, lubang hitam sebenarnya memancarkan radiasi yang sekarang kita sebut Radiasi Hawking. radiasi Hawking. Dan implikasinya besar. Seiring waktu, lubang hitam bisa menyusut, menguap, dan akhirnya lenyap. Mereka tidak abadi. Tidak abadi, itu mengubah segalanya. Tapi saya dengar ada cerita lucu soal ini, soal taruhan. Ah, iya. Taruhan legendarisnya dengan fisikawan Kip Thorne tahun 1974. Waktu itu ada perdebatan sengit soal objek kosmik Cygnus X1. Ini lubang hitam atau bukan? Hawking, yang justru waktu itu skeptis, bertaruh melawan Thorne. Dia bertaruh kalau itu bukan lubang hitam. Kenapa? Bukannya itu bidangnya? Dia bilang itu semacam polis asuransi. Kalau ternyata lubang hitam gak ada, setidaknya dia menang taruhan. Hahaha, cerdas juga. Tapi bertahun-tahun kemudian, bukti-bukti makin kuat. Akhirnya, Hawking ngaku kalah. Anekdot ini penting banget, karena nunjukin sisi manusiawi dari sains. Ini soal perdebatan, keraguan, dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Oke, ini mungkin konsepnya yang paling bikin kepala pusing. Waktu imajiner dan proposal tanpa batas. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Bisa tolong dijelaskan apa itu sebetulnya? Ini upayanya menjawab pertanyaan tersulit. Apa yang ada sebelum Big Bang? Pertanyaan ini sendiri problematis kan? Kalau waktu dimulai saat Big Bang, sebelum itu nggak ada artinya. Betul. Nah, untuk menghindarinya, Hawking usul ide radikal. Dia pakai trik matematika yang namanya waktu imajiner. Waktu imajiner. Kayak angka imajiner. Tepat. Ini alat matematis, bukan sesuatu yang bisa kita alami. Dengan ini, dia bisa gambarkan alam semesta yang terbatas, tapi nggak punya titik awal atau tepi. Analoginya yang paling terkenal itu permukaan bumi. Oh, oke. Permukaan bumi kan luasnya terbatas, tapi nggak punya tepi. Anda bisa jalan terus tanpa pernah jatuh atau nemu titik awal. Jadi dalam model ini, alam semesta nggak punya momen penciptaan. Benar, nggak ada singularitas, nggak ada titik di mana hukum fisika runtuh. Alam semesta, dalam proposal ini, prosto ada. Ini ide yang sangat elegan. Dan betapa radikalnya ide ini bisa kita lihat dari sebuah anekdot yang dia ceritakan di bukunya. Oh, yang tentang pertemuannya dengan paus itu ya? Tepat. Setelah ngasih ceramah di Vatikan soal kemungkinan alam semesta nggak punya awal, Hawking bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II. Sang Paus bilang ke para ilmuwan, boleh saja mempelajari alam semesta setelah Big Bang. Tapi, jangan selidiki Big Bang itu sendiri karena itu momen penciptaan, itu urusan Tuhan. Wah, Hawking kemudian nulis, saya senang dia tidak tahu subjek pembicaraan yang baru saja saya berikan. luar biasa. Momen itu menangkap dengan sempurna ya ketegangan antara sains dan iman. Pantas saja dampaknya begitu luas. Saya ingat baca kutipan dari Malala Yousafzai. Dia bilang buku ini membantunya mengalihkan pikiran dari ketakutan dan terorisme dengan memikirkan hal-hal besar seperti, ya bagaimana alam semesta dimulai. Dan pengaruhnya ini terukur loh. Sebuah survei oleh Folio Society tahun 2014 melakukan hal yang luar biasa. Mereka minta publik memilih buku mana yang paling berpengaruh bagi umat manusia. Hasilnya, A Brief History of Time ada di posisi ketiga. Tunggu, peringkat 3? Di atas karya-karya besar filsafat dan sastra dari ratusan tahun lalu? Itu gila. Apa 2 buku di atasnya? Cuma ada 2, Alkitab dan On the Origin of Species, karya Charles Darwin. Wow. Ini menempatkan buku sains populer modern di liga yang sama dengan teks-teks yang membentuk peradaban. Tapi sains kan terus berkembang. Apa isi buku ini masih relevan sekarang? Pertanyaan yang sangat penting, dan Hawking sendiri sadar akan hal itu. Edisi-edisi yang lebih baru itu ada appendix yang membahas penemuan-penemuan baru. Salah satu yang terbesar itu penemuan tahun 1998 bahwa ekspansi alam semesta ternyata semakin cepat. Semakin cepat, bagaimana mungkin? Didorong oleh sesuatu yang misterius yang kita sebut energi gelap. Konsep ini sama sekali belum ada waktu buku pertama terbit. Ini nunjukin kalau sains itu proses. Buku Hawking bukan kata akhir, tapi undangan untuk terus bertanya. Dan ini membawa kita ke kalimat penutup buku yang mungkin paling sering dikutip. Jika kita menemukan teori yang lengkap, itu akan menjadi kemenangan tertinggi akal manusia. Karena dengan begitu, kita akan mengetahui pikiran Tuhan.
Kalimat yang sangat kuat. Betul. Hawking kemudian ngaku kalau dia hampir menghapus kalimat itu, tapi akhirnya dia biarkan. Dia bercanda, kalimat pikiran Tuhan itu mungkin sudah melipat gandakan penjualan bukunya. Sentuhan marketing yang jenius di akhir. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, apa yang membuat buku ini begitu abadi? Saya rasa A Brief History of Time berhasil karena ia melakukan dua hal secara bersamaan. Di satu sisi, ia menjelaskan fisika yang rumit dengan cara yang indah. Tapi di sisi lain, yang lebih penting, ia menyentuh rasa ingin tahu kita yang paling mendasar sebagai manusia. Dari mana kita datang, apa tempat kita di alam semesta ini? Sebelum Hawking, pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu seolah hanya milik filsuf dan teolog. Buku ini melegitimasi peran ilmuwan sebagai penjelajah pertanyaan-pertanyaan terbesar itu. Dan cuma ilmuwan bisa ikut diskusi tentang mengapa kita dan alam semesta ini ada. Percakapan kita hari ini bikin saya berpikir, ini pertanyaan untuk Anda. Seandainya mimpi Hawking itu terwujud, jika suatu hari nanti kita benar-benar menemukan teori segalanya, dan teori itu bisa dijelaskan sesederhana mungkin untuk semua orang, menurut Anda, apa yang akan berubah bagi umat manusia keesokan harinya? Apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan untuk mengetahui pikiran Tuhan?